Halo Alsayan, selamat datang di Alsa Indonesia Talks. Pada kesempatan kali ini, Alsa Indonesia Talks akan membahas tentang get to know more about Alumni Society of Alsa atau yang biasa kita sebut dengan ASA. Tak kenal maka tak sayang, makanya di sini aku pengen kenalin diri aku dulu. Perkenalkan, namaku Devita Triwira Putri Martina Dia, yang merupakan alumni officer dari Alsa LC Unpad. Salam kenal nih Mbak, Abang, dan teman-teman. Selanjutnya, aku kan udah kenalan nih diri aku sendiri. Nah, aku tuh pengen kenalan sama Abang dan Mbak yang akan menjelaskan tentang ASA secara komprehensif ke depannya ya. Pembicara pertama aku pengen kenalan sama Bang Nasyad nih, yang merupakan mantan presiden dari ALSA Indonesia periode 2013-2014 dan sekarang juga sebagai pengurus Caretakers di ASA. Halo Bang Nasyad. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Bang. Apa kabar Bang? Halo, baik Devita. Alhamdulillah. Iya, Semoga semua alhamdulillah. baik-baik ya. Amin, makasih Bang. Oke, selanjutnya kita kenalan sama pembicara yang kedua. Ada Bang Vilo nih, yang merupakan mantan presiden ALS Indonesia pada periode 2009-2010, yang juga pada periode ini Bang Vilo itu menjabat biasa sebagai caretakers. Halo Bang Vilo, apa kabar Bang? Halo, apa kabar Devita? Halo semua. Alhamdulillah, aku baik Bang. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Pembicara yang ketiga ada Bang Eka, yang merupakan mantan Vice President of Internal Affairs 1 pada periode 2011 sampai 2012 dan dulu merupakan bagian dari tim ad hoc ASA. Coba kita sapa dulu yuk. Halo Bang Eka. Halo Devita, halo semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Eka? Alhamdulillah, baik, seger. Alhamdulillah. Nah, tadi kan kita udah kenal nih sama pembicara yang abang-abangnya. Selanjutnya aku mau kenalan sama mbak-mbak yang cantik yang ada di sini nih. Aku pengen kenalan dulu sama Mbak Whitney yang dulu merupakan mantan Vice President of External Affairs pada periode 2011 sampai 2012 dan juga pada periode sebelumnya Mbak Whitney ini sebagai tim ad hoc dari ASA. Halo Mbak Whitney. Halo Devita, halo Apa semuanya. kabar Mbak? Baik, halo abang-abang dan Mbak semua juga. Selamat Oke. Oke, sama yang terakhir nih, ada pembicara yang terakhir dari Mbak Sonia yang merupakan founding mother of ALSA LC Unhas yang sekarang juga berpengurusan di ASA sebagai caretakers. Halo Mbak Sonia, apa kabar Mbak? Hai Mbak Devita, thank you. Senang bisa hadir di sini. Hai. Iya Mbak, aku juga seneng nih sebagai moderator di sini sekarang. Oke, lanjut ya. Mungkin tadi kan kita udah kenalan nih teman-teman sama Abang dan Mbak yang ternyata punya andil yang besar di ALSA Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ngomong perasa-asaan, kita mau nanya nih pandangan abang-abang dan mbak-mbak terhadap perkembangan ALSA Indonesia setelah abang dan mbak selesai menjabat sebagai demisioner dan pada saat ini periode ALSA Indonesia masih berlangsung. Itu pandangan abang dan mbak tuh gimana sih tentang ALSA Indonesia? Mungkin aku pengen minta pendapatnya dulu nih dari Bang Eka kali ya. Gimana nih Bang? Iya, sebenarnya dari awal waktu itu kebetulan senior waktu itu aku 9 lagi cari panitia juga karena kita waktu itu tuan rumah mood court nasional ya. Terus ya udah akhirnya ikut. Awalnya langsung ngurusin acara nasional jadi LO, seru banget. Kebetulan ngurusin timnya Mas Nasyad waktu itu. Pertama kali juga ketemu Mas Nasyad dan tim di Palembang, terus mikir Ini waduh kalah ya. kok seru ya gitu. Tahun ya. Lalu tahun berikutnya ikut acara nasional di luar yang pertama
sampai akhirnya punya gitu ya, bisa ketemu terus, bisa traveling bareng juga gitu, dan persahabatannya dan networking jejaringnya itu ini bahkan beberapa orang, karena kebetulan aku sekarang kerja as a human resource sebagai HRD, di mana juga fungsinya itu merekrut orang-orang. Beberapa yang aku rekrut juga teman-temanku dari ALSA, khususnya beberapa yang mengisi posisi di HRD dan legal terutama gitu ya. Itu ada beberapa juniorku, ada juga seniorku yang angkatan tahun 2005 gitu ya. Jadi networknya masih berasa sampai hari ini gitu ya. Hampir 30-40% orang-orang yang aku kenal yang nggak cuma kerja di bidang hukum, ada di bidang marketing juga, public relations bahkan gitu ya. Itu adalah anak-anak ex-ALSA yang sampai hari ini masih bersahabat dengan baik. Jadi benefitnya memang kerasa sampai sekarang, serunya masih berasa sampai sekarang, dan kita berasa punya banyak teman, nggak cuma di daerah tempat kita gitu. Jadi sampai kita udah jadi alumni pun networknya sampai hari ini masih bisa dinikmati. Kira-kira kayak gitu sih, Devita. Oh iya ya, berarti relationnya Bang ya, kayak nggak bakal putus gitulah. Iya, pasti ketemu di masih di berbagai bidang apapun, terutama orang-orang yang masih berkecimpung di dunia hukum, sebagai jaksa, sebagai hakim, sebagai pengacara, bahkan kalau lagi beracara pun pasti ketemu. Oh, ini dulu teman ketemu, saya. jadi Pasti reuni ketemu, jatuhnya pasti. Bang ya. Iya, mau itu senior, junior gitu ya, teman sejawat pasti akan ketemu lagi gitu. Dan itu indahnya ikut ALSA sebenarnya gitu, networknya. Oke, makasih Bang Eka atas jawabannya. Mungkin aku pengen nanya ke Bang Nasyad nih, gimana Bang menurut Abang perkembangan ALSA Indonesia sampai saat ini dari Bang Nasyad demisioner pada saat itu? Tentu pasti tiap zaman ada perbedaan ya. Ada perbedaan, tapi yang paling saya sorotin hal baik dari ALSA Indonesia. Sekarang ALSA Indonesia makin besar tentunya ya. Makin besar, prokernya makin beragam, dan juga semakin rapih ya. Semakin rapih prokernya. Gitu loh. Jadi ya itu yang bisa saya bilang. Dan puncaknya sebenarnya saya appreciate juga ya. Appreciate ketika di kepengurusan terakhir ini bisa semakin mendekatkan diri ke alumni, dan puncaknya bisa menginisiasi pendirian ASA ini gitu loh. Jadi intinya ya terlepas dari apapun perbedaan tiap zaman, cuman semakin kesini semakin rapi lah ya prokernya, dan alhamdulillah puncaknya kemarin bisa menginisiasi pendirian ASA ini ya, Alumni Society of ALSA Indonesia. Berarti kalau kata Bang Nasyad tuh progresif lah ya Bang, ya nggak regres ya? Nah, betul, itu ALSA kata yang ini tepat dipilih oleh kamu, Devita. Enggak, aku cuma kesimpulannya doang sih Bang tadi, kayak intinya gitu. Oke, Bang Nasyad, makasih Bang jawabannya. Mungkin dari Bang Vilo nih, Bang Vilo, gimana nih pandangan Abang terhadap perkembangan ALSA Indonesia dari Bang Vilo selesai menjabat sebagai presiden sampai sekarang ini, gimana tuh Bang? Ya, terus berkembang lebih baik ya, jauh lebih baik juga, karena memang saya lihat juga teman-teman ALSA juga memanfaatin teknologi dengan baik, pakai banyak platform, jadi sangat adaptif dan bisa temuin di mana-mana gitu ya. Memang ya ALSA harus juga ikutin perkembangan zaman, dan itu bagus banget gitu. Jadi bahkan alumni itu bisa tetap keep in touch. So, kita pengen lihat nih adik-adik ini udah nyampe mana. Wah, keren banget ya eventnya, bagus banget newsletternya. That's a good things. Dan memanfaatkan platform yang terbaru atau teknologi terbaru juga bisa ngebantuin saat kondisi kayak gini kan, bahwa kegiatan masih bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi so far kita happy banget sih sebagai alumni juga, gimana teman-teman di ALSA tetap konsisten untuk empowering membernya ya, itu penting banget. Karena tadi kalau secara experience, once kita keluar ke dunia kerja pun betul, nyantumin ALSA di CV itu valuable. Bahkan ada beberapa discussion, interview saya itu ngobrolin ALSA-nya gitu. Oh dulu ikut acara mana aja gitu. Jadi sesimpel itu. Dan di dunia usaha juga sama gitu. Kita tuh kalau kita keluar, kita say hi lagi sama teman-teman kita di conference dulu, di ASEAN Forum atau apa gitu, untuk keep in touch. Jadi
So far bagus sekali progres teman-teman sekarang, dan bagus banget cara untuk menginisiasi konektivitasnya lagi ya. Networking itu hal yang penting. Salah satunya juga dengan terbentuknya ASA sih. Jadi alumni itu punya wadah juga untuk bisa keep in touch atau bahkan berinteraksi sama teman-teman ALSA gitu. Oke, makasih Bang Vilo jawabannya. Kalau Bang Vilo mungkin jawabannya itu nggak beda jauh tadi ya sama Bang Eka yang nge-build relation antara ternyata tuh masih berguna gitu sampai saat ini. Kayak gitu ya Bang Vilo ya. Nah selanjutnya mungkin pandangan dari Mbak Whitney, gimana nih Mbak terhadap perkembangan ALSA Indonesia sampai saat ini? Kalau udah jadi pembicara, masih ada Mbak Sonia ya. Karena jawabannya udah direkap dari tadi sama Abang Yos, Mbak Tasya sama Bang Eka. Cuma mungkin kalau satu kata ya yang paling berasa, satu hal yang konstan soal ALSA itu adalah ALSA tuh dinamis sebenarnya. Jadi dinamis tuh banyak hal ya, kayak bisa terus-menerus berubah, bergeraknya dia aktif ya, sama yang paling penting tuh adaptif. Tadi juga poinnya udah diberitahu oleh Bang Yos dan Bang Eka dan Bang Nasyad. Ya salah satu contoh itu tiap masa tuh pasti ada tantangan, dan adaptasinya ALSA terhadap tantangan itulah yang kita amaze. Karena contoh di zaman kalian sekarang ada COVID, bisa adaptasi, bisa. Dan contoh juga yang paling adaptif, yang paling dibutuhkan sekarang, karena kita semakin besar, maka medium alumni semakin dibutuhkan, dan kalian adaptasi juga dengan hal itu. Jadi satu hal yang konstan tentang ALSA itu emang dinamisnya sih. Itu aja mungkin. Berarti dinamis ya Mbak ya, gerak terus gitu, dinamis. Benar. Nggak konstan di situ-situ aja. Oke, makasih Mbak Whitney atas pendapatnya. Mungkin yang terakhir dari Mbak Sonia nih. Gimana nih Mbak Sonia, menurut Mbak pandangan terhadap ALSA Indonesia sampai saat ini? Satu kata, canggih ya. Kalau melihat perjalanan dari zaman saya itu awal-awal banget ALSA, mungkin di senior ya, kita bilang senior bukan tua ya. Senior Mbak, iya bukan tua itu namanya. Ya, bahkan hadir di Munas ALSA yang ketiga waktu itu di Unibro Malang. Dan semakin ke sini saya melihat ya, saya sempat disconnected dengan perkembangan ALSA, bahkan di LC saya sendiri di Unhas. Nanti adik-adik di tahun pertengahan 2015 sepertinya baru engaging dengan saya lagi gitu. Saya melihat sangat luar biasa, organisasi ini sangat rapih, makin saya lihat juga bagaimana promosi-promosinya, tiap ada baik itu lokal, kalau Munas lokal namanya Muslok ya, Muslok atau apa, saya lihat mereka, kebetulan saya follow adik-adik juga, saya melihat waduh luar biasa sekali semangatnya ya, jadi ini patut diapresiasi sekali. Dan kami yang alumni-alumni dulu ini sangat berbesar hati melihat perkembangan sampai saat ini. Mungkin begitu aja, Mbak Devi. Berarti Mbak Sonia ngelihat perkembangan ALSA tuh semakin bangga gitu ya Mbak ya, pernah jadi bahkan founding mother gitu loh. Founding mother ALSA LC Unhas gitu ya Mbak ya. Nah, makasih nih buat Abang dan Mbak atas jawabannya. Mungkin kita semua tuh udah nggak asing lagi ya apabila kita mendengar soal Alumni Society of ALSA atau yang biasa kita sebut ASA. Nah, di sini aku pengen ngejelasin sedikit aja nih, mungkin ke teman-teman yang ada yang belum tahu ASA itu apa sih. Jadi tuh ASA itu merupakan asosiasi atau perkumpulan alumni-alumni ALSA Indonesia, teman-teman. Nah, pada awal tahun 2021, tepatnya di bulan Januari kemarin, telah diadakan deklarasi pendirian ASA yang dimana seluruh local chapters yang diwakili oleh representative team, yaitu alumni-alumni dari local chapters. Nah, hingga saat ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasannya kita tuh masih dalam proses pendirian ASA itu sendiri, teman-teman. Jadi yang kita harapkan terbentuk di awal tahun 2022. Jadi mohon doanya aja mungkin teman-teman, Abang dan Mbak untuk kedepannya bisa terbentuk dan lancar dalam seluruh prosesnya. Amin.
Nah, selanjutnya aku pengen terkhusus nih pertanyaannya untuk Mbak Whitney, Mbak Sonia, dan Mbak Vilo. Kan Abang dan Mbak ini nih tahu kan ASA itu tuh dibentuk pada tahun 2021-an sekarang. Sedangkan itu udah beberapa tahun setelah ya bisa dibilang Abang dan Mbak selesai atau enggak turun jabatan dari ALSA. Nah, terus kan Mbak Whitney, Mbak Sonia, sama Bang Vilo kan pasti punya kesibukan tersendiri nih, kayak mungkin udah ada yang berkeluarga atau pekerjaannya pasti kan nggak bisa dipandang sebelah mata kan, pasti pada sibuk-sibuk banget. Nah, itu tuh kenapa sih Mbak dan Abang masih mau berkontribusi di ALSA Indonesia? Karena jujur aku kepo sih sebenarnya. Aku sendiri kepo kenapa Abang dan Mbak ini masih ambis banget nih berkontribusi di ALSA Indonesia. Mungkin dari Mbak Whitney dulu bisa jawab Mbak, gimana nih Mbak, kenapa sih masih mau berkontribusi di ALSA Indonesia? Mungkin apa ya, kalau ya kan kita punya ribuan ya sekarang alumni. Kenapa sih Mbak Mas kadang kan kalau udah emang ada kerjaan ya nggak juga kayak gitu. Selain poin tadi ya, selain networking dari apa yang udah dikasih tahu, itu kan sebenarnya itu hanya benefit tambahan aja menurut saya. Lebih kepada saat kita melihat sesuatu itu harusnya diubah sih. Diubahnya kayak gini. Mungkin kalau bukan karena ALSA, saya mungkin juga nggak dapat posisi saya yang sekarang. Contoh. Karena seperti yang tadi, networking-nya di mana-mana loh, ALSA, apa segala macam. Udahlah networking. Karakter saya tuh terbentuk paling besar salah satunya itu karena ALSA loh. Gimana cara manage project, gimana cara berorganisasi. Sekarang masuk di kantor manapun, mau startup, mau perusahaan yang industrinya mungkin yang konservatif, itu pasti ada struktur organisasinya kan. Nah, dari ALSA tuh kita udah belajar gimana sih kalau kita tuh ada di dalam satu struktur organisasi, gimana sih how we deal with people. Jadi sebenarnya kalau saya melihat kalau kita maksudnya kita jadi alumni terhadap suatu, maksudnya dari alumni kampus atau alumni suatu organisasi, yang kita lihat bukan karena udahlah waktu kosong terus kasih, bukan seperti itu, tapi lebih kepada lihat I contribute karena waktu dulu aku tuh mendapatkan banyak hal dari ALSA. Jadi kalau mungkin kayak siapa ya, John F. Kennedy lah bilang kayak you don't ask what your country gives to you, but you must ask what you give to your country. Jadi sebenarnya it's as simple as that sih. Sebenarnya itu dibalik aja gitu. Jadi sebagai alumni yang aku pandang itu kayak, wah aku dapat benefit banyak banget di ALSA. Jadi kenapa aku pengen kontribusi balik lah. Cuman itu kan ALSA is an organization. Hal yang bisa kita kontribusi itu adalah ya udah we're giving our time, our thoughts untuk contribute balik aja gitu. And then we really hope we can inspire some of the current members untuk semakin mengembangkan ALSA dan semakin memperkuat ikatan kita semua. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, berarti tuh jadi pemikiran kita harus dibalik gitu ya Mbak ya. Kita bisa kerja di sini karena ALSA gitu. Bagus sih Mbak, benar. Ini mungkin karena aku jauh nih kan, umurnya terpantau jauh sama Mbak, aku pengen Mbak, aku jadiin role model deh Mbak, kayaknya Mbak. Kayaknya aku ambis di lokal chapter aku bakal mikirnya kayak gitu nanti. Kerja aku bakal diterima karena aku masuk ALSA gitu. Mungkin soft skill aku jadi terbentuk gitu di ALSA. Sama kayak yang Bang Yos bilang, dimanapun ketemu orang kayak, oh anak ini, bahkan even kita ketemunya cuman kayak ini, oh sebenarnya, oh saya kenal Bang Yos gitu, anak UGM kan gitu. Loh, lu kenal dari mana? Lu kan anak Unsrat gitu. Oh, enggak ALSA. Oh, gitu. Langsung aja nyambung. Kayak yang susah untuk bikin build relationship semuanya butuh 2 tahun untuk build relationship mungkin sama orang tertentu. Once kamu bilang kayak, oh ALSA, udah langsung aja 2 tahun itu udah kebentuk di momen itu gitu. Jadi kayak you don't waste your time untuk nge-build lagi relationship sama orang just because of ALSA at some point gitu. Iya sih Mbak, benar-benar kerasa banget ya Mbak benefitnya Mbak ya buat diri kita sendiri. Oke, makasih Mbak Whitney atas jawabannya. Mungkin selanjutnya Mbak Sonia nih pengen jawab gimana tuh Mbak? Setuju. Kenapa masih mau contribute gitu? Setuju banget sama Mbak Whitney tadi. Mungkin it's time to give back ya. Untuk saya sendiri, I owe it to ALSA to win my scholarship waktu itu dari Australian Development Scholarship. So I put
in my CV bahwa sebagai direktur ALSA dan bahkan sebagai pendiri dari LC. It means saya tahu bahwa saingan waktu itu tidak ringan ya untuk mendapatkan, apalagi sebagai perempuan, untuk mendapatkan scholarship itu tidak mudah. But dengan pengalaman-pengalaman dari ALSA yang saya cantumkan itu cukup memberikan mungkin acknowledgement dari panitia seleksi. So we owe it to ALSA, of course. Saya mungkin tidak akan seperti ini juga, betul sekali, dan it is time to give back. Dan semoga juga memberikan inspirasi kepada alumni-alumni ALSA yang lain, bahwa ayo kita membangun bersama satu wadah bersama yang merawat ingatan-ingatan kita yang baik terhadap organisasi kita yang tercinta ini gitu. Why not? Walaupun mungkin agak telat ya untuk membuat alumni society ini, seharusnya dari beberapa tahun decade yang lalu ya, karena kalau melihat dari jumlah alumni quite significant gitu, enough to have it together gitu as a alumni society. But ya mungkin tidak ada kata terlambat sih, dan saya sangat menghargai kerja keras dari teman-teman Endi juga yang menginisiasi membentuknya ASA ini, bahkan sampai terpilihnya para caretakers di mana saya juga termasuk di dalamnya. Itu aja ya Mbak Devita. Oke Mbak Sonia, itu jawabannya sangat komprehensif banget. Aku jadi tercerahkan banget atas jawaban Mbak Sonia nih. Selanjutnya dari Bang Vilo nih. Bang Vilo, kenapa sih Bang masih mau berkontribusi di ALSA? Saya rada beda nih mungkin nih. Kebetulan saya ikutan ALSA-nya bukan Asian Law Student-nya. Saya ikutan Asian Love Story Association. Jadi saya dapat jodohnya dari ALSA. Kebetulan tim ALSA UNER waktu itu MCC. jadi bondingnya ALSA udah nggak bisa kemana-mana lagi. Saya harus giving back, bukan ngasih jodoh balik ya. Tapi maksudnya gitu, Bang. I need to give something ke ALSA. Jadi ya kalau ditanya kontribusi ALSA ya ini jadi keluarga kalau saya. Beneran keluarga langsung ya, karena istri saya Yos, di ALSA. Bang Yos bener-bener lahir batin. Lahir batin. Jadi saya udah ngalamin fase di mana sound di mobil itu semuanya himne ALSA. Saya udah pakai semua baju saya itu baju ALSA sampai dapat istri dari ALSA. Jadi mantap. Fase itu kalau tingkat kealsaan saya sih masih nggak se-ALSA-nya Bang Nasyad ya. Bang Nasyad lebih gila lagi sebenarnya. Tapi itu sudah cukup ALSA banget gitu. Tapi poinnya memang ini sebenarnya momentum untuk betul giving back. Jadi semua orang punya reason-nya sendiri, dan to be honest semua tuh terpanggil ya. Ada yang waktu itu memang pasti konekin kita. Jadi jujur untuk alumni itu pengen banyak banget yang pengen contribute, tapi bingung mulainya dari mana. Ada beberapa pengurus yang udah take inisiatif untuk kontak kita, makanya kita berani untuk contribute lagi. Tapi once ada ALSA nanti, ALSA ini akan jadi wadah yang lebih baik lagi gitu. Jadi bahkan invitation-nya nggak harus person to person gitu. Kita bakal nemuin banyak alumni yang keren banget di luar yang mungkin belum kedengeran sama adik-adik gitu, yang bisa jadi role model gitu. Banyak banget. Tuh biasanya saya juga kadang suka, wow ternyata orang keren ini alumni ALSA gitu. Jadi itulah sebenarnya ya kalau dibilang ya betul ini giving back, tapi semua orang punya reason-nya masing-masing. Ada yang punya story-nya di ALSA gitu ya, ada yang banyak hal gitu. Kalau saya hutang budinya banget nih di ALSA gitu. Nggak boleh ngapa-ngapain ALSA deh. Yang nemuin saya sama jodoh saya gimana lagi dong gitu. Gitu sih mungkin quite different ya. Oh, berarti menemukan jodoh cinta bersemi di ALSA gitu ya Bang ya? Jatuhnya Bang. Iya. Asian Love Story. Hati-hati dengan acara nasional dan acara internasional tuh. Banyak cinlok sebenarnya. Oh gitu Bang. Oke. Berarti aku banyakin ikut acara nasional sama internasional aja gimana ya Bang ya? Siapa tahu aja dapet jodoh juga di situ kan ya Bang ya? Bisa jadi baby ALSA kan jadinya. Oh, makasih Bang Vilo atas jawabannya. Nah, lanjut ya teman-teman. Kita nanya kali ini terkhusus untuk Bang Nasyad. Nih, Bang Nasyad. Nih, khusus buat Bang Nasyad. Jadi gini Bang, karena Bang Nasyad kan periode sebelum ini tuh pernah menjadi tim ad hoc dan sekarang masih
kontribusi nih sebagai caretakers di ASA. Mungkin Bang Nasyad bisa kasih tahu nih ke kita semua, apa sih secara historis atau awal mula pemikiran adanya ASA ini tuh dari kapan sih Bang? Karena sedengar-dengar aku nih ya Bang ya, katanya tuh udah lama sebenarnya usaha pendirian ini, tapi baru bisa yang beneran officially dibentuknya itu periode lalu. Nah itu sebenarnya awal pemikiran adanya ASA ini tuh dari kapan sih Bang? Dan ada nggak historis gitu pemikiran alumni-alumni bikin ASA kayak gitu Bang? Oke, betul ya. Kalau sebenarnya ketika kita bicara wadah alumni, sebenarnya pemikiran udah lama banget sebenarnya. Jadi bukan hanya terpaku ketika ASA. Kalau kita tarik mundur, keinginannya sudah lama ya. Mungkin dari kakak-kakak dari 90-an, 2000-an itu udah pengen. Tapi sebenarnya waktu itu sejarahnya sebenarnya kita pernah ada ya, semacam ada deklarasi asosiasi alumni di level internasional. Namanya Alumnas. Saya lupa kepanjangannya apa ya, Kak Yos. Nanti mungkin Kak Yos ingat nggak Alumnas kepanjangannya apa? Lupa juga gue, tapi ya related sama itu ya, apa? Iya. Alumni, tapi betul belum ke declare aja sih. Yes. Itu zaman Bang Yos jadi presiden ya, sama Mas Dimas ya, gitu ya. Waktu itu Dimas dari UI adalah presiden ALSA Internasional. Betul. Gitu. Dimas Nandara Ditya angkatan 2007. Saat itu jadi IB periode 2008-2009 saat itu. Nah, jadi sekitarnya tahun 2009 ada deklarasinya di ALSA Internasional. Itu cuman mungkin ada kesibukan atau hal-hal lain ya. Jadi akhirnya itu tidak diteruskan ya. Akhirnya tidak turun ke nasional, tidak turun ke lokal chapter. Jadi ya sudah hanya sebatas deklarasi aja gitu. Tidak ada tindak lanjutnya lagi. Sudah, tapi nggak masalah, itu kan sebenarnya itu semangat ya, nggak ada yang salah dengan semangat itu, tapi mungkin ada yang harus dievaluasi. Akhirnya berjalan terus, masih sebatas keinginan obrolan ketika alumni night ya, ALSA Indonesia Reunion atau apapun nama kemasannya ya, ayo dong kita bikin organisasi alumni, selalu wacana keinginan gitu. Dan akhirnya puncaknya ya waktu itu ketika kepengurusan presidennya Andika Kusumanegoro ya, Gogon waktu itu kan dia di program kerjanya dia itu memang spesifik pengen merintis pendirian wadah alumni, tapi namanya belum ASA ya, seingat saya belum ASA, ada wadah alumni saja gitu. Akhirnya udah tuh dipersiapkan database dan baby steps-nya di masanya Gogon. Sudah akhirnya direalisasikan di masanya Alkais kemarin ya. Presidennya Alkais direalisasikan, officer alumninya Caca gitu. Oh ya, ada kritikan nih dari beberapa lokal chapters ya. Ini NB ini keburu-buru gitu. NB keburu-buru dalam sosialisasi dan lain-lain. Sebenarnya kita jadi dari alumni ya. Mungkin saya termasuk saya mungkin juga harus minta maaf kepada beberapa LC karena mungkin saya salah satu dari banyak alumni yang bersemangat menggebu-gebu untuk mendorong. Ayo yang penting deklarasi dulu. Kalau nanti nggak deklarasi, nanti ya udah wacana lagi gitu. Jadi mumpung database-nya udah ada dan lain-lain, yang penting pertama deklarasi dulu lah. Gitu. Saya kalau udah deklarasi, udah dapat momentumnya, udah nih gampang enak arahnya. Gitu. Kalau nanti nggak deklarasi, udah nanti mulai lagi dari nol lagi nih ketika ganti kepengurusan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi pertama dari ada Alumnas, terus akhirnya ada wacana-wacana kan untuk mendirikan wadah Ikatan Alumni di ALSA Indonesia ya. Terus wacana-wacana dan akhirnya diwujudkan gitu. Mulai di kepengurusannya Andika Kusumanegoro, berlanjut ke Alkais dan akhirnya deklarasi deh di awal 2021 kemarin ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga nggak jelimet penjelasan saya. Enggak. Aku udah mulai ternyata kekepoan aku juga terhadap ASA ini, walaupun aku di lokal chapter ya Abang dan Mbak, tapi aku juga kepo gitu loh, maksudnya ASA ini nih awal pendiriannya tuh gimana sih kayak gitu, dan ternyata emang sebenarnya udah pernah sempat dibentuk gitu ya Bang ya, tapi yang international board-nya yang Bang Dimas itu, terus ya udah sampai ke sini ada satu dan lain hal akhirnya nggak terus gitu ya Bang ya, atau iya kan ya kayak gitu ya. Terus akhirnya wacana daripada wacana terus akhirnya ya udah
declare lah sekarang kayak gitu. Akhirnya tahun 2021 kemarin awal tahun ngedeclare ada ASA ini. Oke, makasih Bang Nasyad atas jawabannya. Nah, selanjutnya nih pertanyaannya teman-teman kita khususkan kepada Bang Eka. Nah, pengen nanya nih sama Bang Eka, apa sih Bang sebenarnya yang sempat dipikirkan pada saat Abang setuju nih dibentuknya ASA ini? Apakah ada nilai-nilai atau fundamental tertentu yang dilihat? Gimana sih Bang? Aku penasaran deh. Kayak ada sesuatu yang dilihat atau gimana? Oke, thank you Devita. Mungkin gini ya, masing-masing alumni pasti akan membawa goals, visi dan juga misi yang berbeda-beda. Sebenarnya tujuannya akan sama, tapi mungkin pemikirannya tentang wadah ini mau dibawa kemana itu pasti akan berbeda-beda dari setiap orang. Waktu aku, Whitney, dan juga Mas Nasyad awal mula diminta Alkais untuk jadi tim ad hoc pun beragam, dinamis sekali pemikiran kita ini. Sebenarnya seperti yang tadi yang dibilang sama Mas Nasyad, nambahin juga ini diinisiasi oleh Andika gitu ya. Waktu itu Andika sempat ngobrol lama. Aku ingat banget waktu itu di kota Casablanca kita ngobrol sampai jam 11 malam. Tapi waktu itu masih raw sekali, masih mentah mau dibawa kemana, konsepnya seperti apa gitu ya. Sampai pelan-pelan mulai disusun sama koordinator alumninya Arya waktu itu, sampai disusun lagi sama Caca, Mela, dan di kepengurusannya Alkais gitu ya. Kalau dari aku sendiri, fundamentalnya dari sisi alumni, aku pengen bikin jejaring alumni yang kuat gitu ya. Karena balik lagi tadi seperti kata Bang Yos, alumni kita tuh keren-keren. Mungkin beberapa adik-adik kita sampai hari ini belum ada yang tahu bahwa Najwa Shihab adalah salah satu dari alumni kita. Mungkin ada beberapa yang belum tahu bahwa Bapak Laude M. Syarif, salah satu foundernya kita yang dulu merupakan wakil ketua KPK gitu. Ada beberapa nama-nama besar lagi yang mungkin aku nggak ingat sekarang gitu ya. Cuman memang itu tujuannya gitu loh, bahwa sebuah organisasi sehebat ALSA pasti akan mencetak talent-talent yang juga berkualitas gitu loh. Sama kayak organisasi-organisasi lain. Let's say kita lihat organisasi kemana gitu ya, yang juga punya beberapa tokoh yang sampai hari ini masih berkiprah gitu ya, entah sebagai politisi, sebagai akademisi, ataupun sebagai yang lain. Kita pengen merangkum itu, bahwa kita punya kekuatan yang besar gitu ya, dan balik lagi gitu loh, kenapa enggak kita giving back ke adik-adik kita. Ada sisi lain, aku melihat waktu itu ketika Andika dan Alkais benar-benar serius untuk ini, aku juga berharap bahwa ASA ini itu bisa menjadi source of skill, source of people, sama source of everything yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik kita. Contoh, kita punya banyak lulusan-lulusan baik, lulusan-lulusan terbaik yang menjadi lawyer. Ketika kita butuh speaker untuk workshop, seminar, atau apapun itu, di local chapter, di tingkat local chapter misalnya, kita nggak perlu blank, kita nggak perlu bingung harus cari kemana. Oh, kita punya kakak-kakak kita di ASA gitu ya. Atau contoh, kita butuh partnership gitu ya untuk internship. Bagaimana kita bisa mengembangkan Al-Science yang kemudian akan segera lulus, bingung cari tempat internship. Maka kita bisa ingat, oh banyak nih kakak-kakak kita yang mungkin sudah punya law firm, punya startup seperti Bang Yos misalnya, atau mungkin punya tempat-tempat yang mungkin bisa diajak partnership oleh ALSA di tingkat local chapter atau national chapter, di mana bisa kita jadi tempat untuk internship buat adik-adik kita ke depan gitu loh. Jadi kenapa kita nggak membuat jejaring yang kuat seperti itu gitu ya? Bukan berarti untuk bersifat eksklusivism ya, enggak gitu. Cuman maksudnya kita selama ini nggak pernah tahu kehidupan kita setelah kampus seperti apa gitu. Atau misalnya kita butuh partnership untuk, let's say,
sponsorship fund atau apapun itu gitu ya. Jadi ke depan ini akan saling menguatkan antara adik-adik kita yang masih aktif di organisasi dengan kakak-kakak yang sudah lulus gitu loh. Dan untuk kakak-kakak yang sudah lulus, ini bisa menjadi wadah, let's say amal jariah ya. Kalau aku nyebutnya amal jariah untuk kita bisa lebih membantu gitu ya, adik-adik kita ke depannya seperti apa gitu. Kita juga bisa socio entrepreneur-nya juga ada di situ, terus juga CSR atau apapun itu gitu ya. Jadi banyak benefitnya sebenarnya. Cuman memang konsepnya harus digali lebih dalam lagi. Mungkin itu dulu Devita yang bisa aku jelasin di sini. Berarti itu tuh kayak relations antara sesama alumni, terus pasti benefitsnya banyak banget sih Bang. Bener sih Bang, kayak kalau dari lokal chapter nih, misalkan bener banget Bang tadi yang seminar and workshop mau nyari speaker siapa. Dan karena satu lagi Devita, media silaturahmi itu juga penting. Tadi juga udah dijelasin sama Bang Yos bahwa terkadang kalau nggak kita di dunia kerja atau di dunia usaha, kita nggak pernah tahu kabar kolega kita dulu seperti apa gitu ya. Dengan ada wadah asa ini, seperti Bang Nasyad, Bang Yos yang suka olahraga, mungkin kita bisa bikin media komunikasi, ayo olahraga bareng. Itu juga kan suatu apa ya, hal yang bisa dimanfaatkan juga gitu. Yang dulu, aduh, semenjak berkeluarga malas berolahraga, semenjak ada ketemu teman-teman Alsa lagi, jadi rajin lagi berolahraga. Jadi semangat itu lagi small things-nya ya. Itu small things-nya gitu loh. Tapi ya di luar itu ada hal-hal goals, vision yang lebih besar juga yang bisa kita bawa. Terutama untuk mengembangkan adik-adik kita yang masih aktif. Benar-benar. Berarti secara internal dan eksternal lah Bang ya. Internalnya kayak olahraga bareng itu jadi tambah sehat kan, sekalian reuni-reuni kecil gitu. Eksternalnya ya bisa bantuin lokal chapter juga kayak gitu ya Bang ya. Oke, makasih Bang Eka jawabannya. Lanjut nih teman-teman pertanyaannya, tapi ini aku untuk semua nih, semua Abang dan Mbak. Aku tuh sebenarnya juga penasaran ya Bang, Mbak. Sebenarnya pada pandangan Abang dan Mbak alumni yang lain itu tuh gimana sih terhadap ASA? Maksudnya kan mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu ASA. Maksudnya alumni-alumni lain gitu. Nah sebenarnya tuh mereka aware nggak sih sama ASA ini, Bang, Mbak? Mungkin dari Mbak Sonia dulu, Mbak, bisa dijawab. Ya, Mbak Devita. Kebetulan saya dengan angkatan saya di ASETO masih ada grup ya, masih aktif dengan beberapa ex-director of ALSA. Jadi yang sama Mbak Frida juga yang barusan kena COVID kemarin, dan alhamdulillah sudah lewat jaringan-jaringan pertemanan juga bisa dapat ya beliau bantuan-bantuan. Memang banyak yang belum tahu Mbak tentang ASA ini. Jadi saya juga masih menahan diri untuk men-share tentang ASA, karena kami tunggu dulu sampai kita benar-benar siap ya, baru nanti bareng gitu all out lewat platform media sosial dan lain-lain. Jadi memang kalau di angkatan saya ini masih belum terdengar ya, tapi semuanya ini intinya pasti sudah lama menunggu sih adanya wadah ini gitu. Sudah pasti pengen kangen-kangenan dan lainnya, itu pasti udah pasti tuh. Dan saya rasa begitu ini kita sudah mulai gombar-gembor keluar, saya yakin pasti banyak sekali yang tertarik untuk masuk seperti itu, Mbak. Oke, berarti ternyata emang belum banyak yang tahu gitu ya Mbak ya terhadap ASA ini. Jadi pengen kalau udah siap gitu lah, kalau udah pakem gitu ya Mbak ya, baru dikasih tahu nanti ke Abang dan Mbak lainnya. Mungkin makasih Mbak Sonia atas jawabannya. Aku pengen nanya nih, menurut Mbak Whitney gimana Mbak? Sebenarnya tuh alumni-alumni di luar sana tuh aware atau enggak sih sama ASA ini Mbak? Baik, sebenarnya sama seperti Mbak Sonia, saya juga tetap punya grup, bahkan grup lumayan besar dari alumni ALSA LC Unsra, jadi nyampur.
Tapi tidak dapat dipungkiri terkadang grup kalau terlalu besar juga jadi nggak fokus ya. Kadang akhirnya kita jadi mute aja grupnya, jadi apa. Jadi sama juga masih menahan diri untuk sampai udah kebentuk proper organization-nya. Once itu udah proper, udah fondasinya kuat, ya udah itu kita tinggal sebar. Karena kan tipe-tipe alumni juga banyak, kayak ada yang karena saking sibuknya sebenarnya dia mau contribute, dia mau giving back, tapi dia nggak mau juga. Sebenarnya kayak saya jangan deh saya nggak gitu aktif di alumni association-nya, tapi apapun yang kalian butuh, pembicara atau apa, saya mau gitu. Banyak kan kontribusi, jenis-jenis kontribusi alumni yang bisa dia berikan. Nah, jadi sama sebenarnya jawabannya menurut saya ini memang belum terlalu masif ya untuk diketahui, tapi menurut saya pada saat fondasi dasarnya pembentukan ASA ini sudah sangat firm, maksudnya sudah firm, sudah ada. Nah, kita juga waktu mau ngasih tahu, mau info, mau nge-blast info makin lebih senang gitu. Dan personal approach kan kadang lebih pengaruh ya. Kadang sekarang kalau saya mau ngomongin ke angkatan saya yang dulu seumpamanya sering bareng di ALSA, ada 10 orang gitu. Kan kalau saya mau bilang, ini mau ada ASA, nanti ditanya bentukannya apa segala macam, kan susah juga jelasinnya. Jadi kalau once itu udah ada, ini udah ASA, tinggal buka website-nya atau tinggal buka ALSA Indonesia, coba lihat di sini gitu. Jadi kayak lebih personal approach juga bisa lebih enak waktu kita infoinnya. Itu aja sih. It takes time, tapi menurut saya waktunya ya semoga aja cepat, jadi bisa cepat kita infoinnya, itu sih. Oke, berarti emang butuh waktu ya, hampir sama ya Mbak ya jawabannya kayak Mbak Sonia tadi, kalau udah proper banget baru deh di announcement ke alumni yang lain kayak gitu ya Mbak ya. Yang penting kayak Oke, makasih Mbak Whitney atas jawabannya. Iya, benar. Iya, well prepared lah istilahnya Mbak ya. Oke, makasih Mbak Whitney atas jawabannya. Mungkin dari Bang Vilo nih, dari lokal chapter aku sendiri. Gimana nih Bang? Ya, oke. Ya, seru sih. Isunya udah nyebar sebenarnya, tapi karena masih belum fix ya secara form dan mungkin juga fundamental tadi ya, visinya apa sih? Apakah ini wadah happy-happy aja atau ada contribute-nya dan lain-lain. Itu yang memang tugas kami juga dari caretaker dibantu dengan teman-teman representatif dari masing-masing LC yang sedang menggojlok itu ya. Tapi gini, mungkin mindset-nya bukan kapan ini akan keluar atau kapan ini akan dirilis untuk publik dan semua orang udah mulai bisa join ya. Tapi juga gimana si ASA ini bisa mengakomodir banyak interest atau bahasanya tadi ya. Kalau goals-nya apa sih sebenarnya ASA ini ya? Mungkin saya mau sedikit nambahin dari tadi yang disampaikan Mas Eka ya. Bahwa kita alumni ini adalah future you gitu. Member-member ALSA sekarang, future-nya ya kayak kita alumni-alumni ini dan kalian akan jadi alumni juga. Jadi seperti kita ngasih career path tambahan lah. Ketika ASA ini ada, ini adalah career path tambahan. Dan ini hal yang sama seperti ya beasiswa LPDP lah dan lain-lain. Bahwa sesuatu yang di-build di satu platform, dia harus giving back. Ini adalah circle-nya. Jadi ASA ini sebenarnya hal yang baik karena ini akan ngebuat ini jadi sirkular. Apa yang udah dikasih ke kita harus kita kembaliin lagi ke adik-adik kita. Jadi memang fundamental itu yang akan ngebantu ASA ini untuk kuat dan menurut saya karena punya niat yang baik pasti antusiasmenya tinggi. Jadi kalau dilihat antusiasme sangat tinggi dan jujur kakak-kakak alumni ini tuh butuh sangat senang diapresiasi. Salah satu bentuk apresiasi adalah giving back gitu. Ketika ada wadahnya, kita bisa mengakomodir, itu bentuk aktualisasi sendiri tadi, dari silaturahmi, dan kita bisa punya impact. Salah satunya itu kan, apa sih yang kita mau cari lagi gitu, kita udah dapetin banyak, dan kita bisa silaturahmi, kita bisa ngasih impact juga. Jadi, betul, di luar memang belum, dan memang kita juga masih targetkan biar ini bisa selesai lebih cepat, bisa di full release ke publik gitu ya, terutama alumni-alumni. Ada juga nanti strategi untuk approach ke golongan atau golongan angkatan gitu, karena memang kan berbeda-beda tuh pasti harus cari simbol emasnya dan lain-lain. Tapi antusiasmenya cukup baik karena memang melihatnya ini nggak ada itikat lain selain untuk ngebantuin juga teman-teman ALSA dan ini hal yang baik kan gitu. Jadi itu sih akan ngasih banyak apresiasi di alumni sendiri, para alumni juga bisa terus berkoneksi ya, silaturahminya terjalin dan itu bagus banget. Jadi kalau kita bilang apakah ini telat, nggak ada kata terlambat sih. Bahkan menurut saya jauh lebih matang saat ini.
karena mungkin udah jauh lebih banyak gitu. Di fase saya jadi NB, saya masih nyariin alumni-alumni tuh, masih database-nya hilang-hilangan. Sekarang tuh udah lengkap banget, platformnya udah mengakomodir, teman-teman udah go digital. Jadi gampang banget untuk minta tolong ke kakak-kakak yang jauh sekalipun yang ada di luar negeri dan lain-lain untuk bisa bantuin contribute. Jadi I think this is the right moment sih. Dan itu yang dilihat juga sama teman-teman alumni yang lain. Gitu. Oke, makasih Bang Vilo atas jawabannya. Berarti kalau aku dapat simpulin sama juga ya kayak Mbak Sonia dan Mbak Whitney, tunggu proper dulu gitu, baru bisa diumumin ke yang lain. Makasih ya Bang atas jawabannya. Mungkin selanjutnya Bang Nasyad kali nih. Gimana nih Bang? Menurut Bang Nasyad? Iya, jadi saya terdengar suara saya ya? Ya, kesimpulan saya sih sebenarnya ada 3 ya. Ada 3 pemetaan alumni di sini. Satu, alumni yang belum tahu sama sekali kan mengenai ASA ini. Itu ya pasti tugas kita juga bersama ya. Terus kedua, alumni yang sudah tahu, tapi mungkin karena ada hal-hal tertentu ya, mungkin kesibukannya atau masih menunggu kepastian gimana sih bentuknya ASA ini. Jadi akhirnya belum terlalu aktif. Gitu. Dan yang ketiga ya memang yang sudah tahu dan yang aktif ya gitu. Baik itu jadi caretaker, rep team gitu. Dan atau emang dia nggak jadi rep team tapi di local chapter-nya di grup WhatsApp-nya emang aktif memberikan suara. Itu banyak ya yang terjadi. Yang bisa saya bilang adalah dengan segala segala tadi pemetaan alumni tadi, saya sepakat bahwa ini sebenarnya sangat potensial banget karena ini ibaratnya kan sesuatu yang manis itu udah semutnya pasti kan. Nah ini sebenarnya kan belum ada wujud yang konkret banget kan, belum manis banget ini wadahnya. Tapi sebenarnya di golongan yang ketiga tadi saya melihat antusiasmenya luar biasa gitu. Jadi saya tadi mengamini gitu kata-katanya Kak Yos tadi ya. Gitu. Jadi saya terharu juga gitu ketika bekerja bareng sama caretakers gitu, rep team. Waduh ini yang tahu dan yang aktif aja udah semangat ini gitu loh. Dan ini belum ada wadahnya, masih belum ada wadah konkretnya. Itu belum bisa memberikan hal yang manis gitu, tapi udah ada semut nih yang bersiap membangun kerajaan ini nih, tanda kutip ya, kerajaan ini ya, semoga hasilnya baik ya. Itu aja sih yang singkat yang bisa saya sampaikan. Berarti udah ada semutnya, udah banyak gitu ya Bang ya. Tinggal dibangun aja gitu ya intinya ya Bang ya. Bang Nasyad. Iya, bismillah. Insya Allah, amin. Lanjut nih Bang Eka. Kalau menurut Bang Eka gimana Bang? Ya, kalau di Unsri sendiri, kita punya banyak alumni yang sangat antusias gitu ya. Balik lagi tadi kayak kata Kak Whitney, kita juga punya grup alumni besar di mana founding mother, founding father, semua ex-director, member, semua semua ex-director itu semua ngumpul jadi satu di grup itu. Dan kita sempat bahas ini waktu awal-awal kita mau kick off sama tim dari tim ad hoc-nya gitu ya. Dan memang waktu itu sampai hari ini pun kita di internal tuh masih bertanya-tanya gitu ya, masih kita kondisikan ini nanti akan menjadi sebuah surprise gitu. Dan kalau aku lihat sih dari Unsri sendiri, diasporanya cukup banyak di Jakarta dan cukup banyak juga yang expect ASA ini untuk memang ada gitu ya. Dan aku bersyukur banget nggak cuma kita kakak-kakak yang ada di angkatan 2000-an, 2010-an yang ikut aktif dalam menginisiasi sama mengkonsep ini supaya lebih matang, tapi juga alhamdulillah ada Kak Sonia yang mana juga founding mother-nya Alsea Sinhas yang bersedia memberikan waktunya gitu ya, memberikan sedikit waktu di tengah kesibukan untuk ikut serta mengkonsep ini sehingga benar-benar siap nantinya untuk kita benar-benar grand launch gitu ya. Jadi memang sangat diharapkan gitu loh, bahwa ini harusnya dari multi angkatan, multi dimensi. Jadi ini benar-benar sebuah wadah persatuan alumni untuk semua gitu loh. Jadi kalau aku lihat ada beberapa nama-nama besar di
di tim caretaker gitu ya, nama-nama yang sudah senior. Mungkin kalau dari Unhas ada Kak Sonia gitu, dari Unpad ada Bang Yos, dari Unsrat juga ada Bang Johan gitu ya, dari UGM juga ada Mas Nasyad gitu. Jadi pemikirannya sangat dinamis gitu. Mudah-mudahan kita harapkan dengan berkumpulnya para abang mbak yang hebat ini bisa menghasilkan sebuah goals yang nantinya memang bisa membuat Asa ini sempurna sebelum kita launch. Gitu. Amin. Oke Bang Eka, makasih atas jawabannya. Sangat komprehensif banget menyimpulkan dari abang-abang dan mbak sebelumnya gitu ya Bang ya. Dan ditambahin lagi yang pasti ada poinnya. Nah selanjutnya aku pengen nanya nih pertanyaan selanjutnya buat abang dan mbak semuanya juga. Benefits untuk alumni. Kan tentu ke depannya Asa ini kan akan menjadi wadah khusus untuk alumni. Nah, tadi mungkin udah ada yang disinggung dikit gitu benefits-nya untuk alumni itu ternyata gini-gini yang kayak building relationship kayak gitu-gitu. Nah, tapi aku pengen tahu nih mungkin bisa jawaban yang kayak lebih jelas ya gitu dari Abang dan Mbak. Kira-kira benefits apa aja sih yang akan didapatkan alumni ke depannya jika bergabung ke dalam Asa ini? Mungkin dari Mbak Whitney dulu kali ya bisa jawab. Kalau benefit sebenarnya kalau kita ngomongin benefit untuk suatu wadah alumni ya, we are actually giving more than what we take. Maksudnya makanya balik lagi ke konsep awal, karena kita memberikan. Kalau benefit udah pasti datang. Pada saat, kan kalau kita mau join di alumni, kenapa sih kita bikin alumni? Biasanya karena kita pengen ngasih sesuatu kepada current members. Itu kan adalah good deed ya. Maksudnya kita tuh pengen ada niat baik. Biasanya kalau ada niat baik, well, I think semua mengajarkan hal yang sama gitu, pasti akan ada return ke kita reward. Kalau yang pastinya pasti, yang udah dibilang-bilang lah sama abang dan mbak semuanya, networking tuh udah pasti, kenal senior-senior yang, wah ternyata ini Mbak Nacho tuh ternyata Alsa, Pak Laude tuh juga Alsa, gitu, itu udah pasti. Itu hanya hanya tambahannya aja sih kalau menurut saya, itu udah pasti. Paling kalau alumni ya biasa itu sih wadah aja, jadi benar-benar wadah kita ketemu, wadah kita networking, wadah kita sosialisasi. Tapi yang paling harus digarisbawahi itu kalau alumni itu adalah itu giving pledge kita itu sendiri gitu. We are giving back. Kita pengen nih bantu apa ya? Kita pengen bantu, jadi malah bantunya the whole society gitu. Sebenarnya contohnya kita mau bantu buat let's say kayak sekarang kita bikin banyak webinar gitu apa segala macam. Terus ternyata makin gede banyak members Alsa, pasti kan kalau semuanya pada posting itu ripple effect kan. Semuanya member semua posting gitu, ada pembicaranya lah siapa, ya Bang Yos lah sebenarnya, karena Bang Yos sebenarnya startup, kita lagi ngomongin soal startup things gitu, kita undang banyak banget, atau how to get scholarship semuanya ada Mbak Sonia, atau well kita banyak backgroundnya kan. Nanti ripple effect semuanya dari members Alsa posting alumninya sekeren-keren ini, nanti orang-orang pada bingung, mau dong ikutan gitu. Alsa makin besar, alumninya juga makin banyak yang kita makin kenal, ya kayak Alsa makin ya dinamis lah, berkembang dengan baik. Jadi semua it's always a good deed sih. Maksudnya selama kita mengerjakan itu benar-benar ada niat baiknya, benefit-benefit yang kayak tadi yang udah di info networking apa segala macam itu benar-benar hanya tambahan gitu. Tapi selalu percaya pada tujuannya apa nih. Kalau tujuannya kita emang giving back, itu ada pledge dari kita, pasti percaya deh, pasti ada reward lah. Di luar dari yang udah pasti banget ya, kayak networking itu udah pasti deh, udah pasti banget kalau gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Whitney atas jawabannya. Mungkin Mbak Sonia nih selanjutnya pengen jawab. Oke, Mbak Devita. Untuk benefit ini sebenarnya kami dari caretakers juga sempat membahas ini lumayan deep ya, karena memang untuk membuat semacam roadmap atau apa dari ASA sendiri kan, even as a caretakers kita juga harus memikirkan bahwa ASA ini nanti akan
menarik untuk para alumni wants to join in gitu. Kalau nggak ikut your square gitu kan, ketinggalan gitu loh. So memang benefit yang paling utama itu kami juga ingin membangun bahwa ALSA ini milik semua. Mungkin selama ini tadi kita berbicara bahwa alumni ALSA itu for professionals, networking. Tapi saya kok jadi teringat waktu ngobrol sama Mas Yos, kita juga buat ibu rumah tangga yang mau berkarir di rumah tangga. Alumni-alumni ALSA yang ada di sana, come on, ini juga menjadi wadah untuk silaturahmi ya. Kita bisa kumpul dan ya apa saja doing something. Tetap dalam semangat itu kita tetap mau membuat ini menjadi milik semua alumni ALSA out there, angkatan berapapun, please join. Ini adalah tempat kita untuk bersama-sama membangun, memberikan sumbangan untuk bangsa dan negara. Why not ya, untuk melalui wadah ASA ini. Dari saya itu Mbak Devita. Oke, Mbak Sonia, makasih banget Mbak buat jawabannya. Selanjutnya Bang Vilo kali ya, bisa jawab Bang. Oke, ya betul. Jadi memang ASA ini luas ya, betul. Jangan ditutup cuma profesional, dan bahkan kita bicara juga alumni yang bahkan baru lulus. Jadi kita punya banyak kategori itu sebenarnya. Jadi di dalamnya benefitnya yang paling jelas tentu tadi networking atau connectivity. Tapi connectivity ini juga dari jenis yang berbeda ya, dari profesional, terus juga yang punya priority lain, apakah dia entrepreneur, apakah nanti juga dia rumah tangga, dan bahkan yang tadi yang baru lulus gitu. Jadi empowerment juga merupakan salah satu program yang akan ada nih di ASA. Jadi gimana caranya bukan hanya contribute dari ASA ke ALSA, tapi juga antar member ASA. Itu goals-nya. Gimana caranya, ya tadi, karena kita punya keterikatan. Kalau dibicarakan tadi, kita punya similarities lah. Warna jaket udah hilang tuh, kalau kita udah naruh ALSA. Yang dia tahu, kita alumni ALSA. Warna jaketnya udah nggak begitu kelihatan. Jadi, similarities itu yang kita lanjutkan di ASA. Jadi kalau secara benefit banyak banget sebenarnya, nanti tunggu mungkin program kerja yang dirancang sama teman-teman caretaker plus juga disetujui sama representatif. Dan sebenarnya goals-nya tadi bahwa kita pengen ini menjadi satu wadah ya. Memang bentuknya masih beragam. Ada yang bilangnya ya udahlah ini wadah silaturahmi deh, jangan serius-serius banget gitu. Boleh juga. Karena beban profesional dan di dunia luar tuh beda. Kadang kita kangen banget nih cebur-ceburan ALSA gitu ya, bercanda-bercandanya ALSA, atau bahkan kita buat munas yang nginep 1 minggu juga kayaknya seru banget. Jadi hal-hal yang kayak gitu, ini yang kita bilang ya, ini adalah lanjutan dari ALSA, atau kita buatnya ini circular. Jadi giving back is important thing, tapi kita juga lihat ada fase empowerment, dan tadi kita pakai pilar yang sama dengan ALSA gitu, bahwa tetap international minded gitu. Siapa bilang social impact-nya juga karena kita berkumpul semua, bayangin powerful-nya ASA nanti. Ketika kita mahasiswa aja kita bisa ngasih rekomendasi, apalagi kita udah dunia profesional. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya bisa jadi beneficial ke depannya. Memang pada akhirnya ASA akan menentukan jati dirinya sendiri nanti. Kita berproses gitu ya, di pengurusan Sena ini NB juga bolak-balik nih direpotin nih sama meeting caretaker dan representatif. Jadi dari National Board Andika, terus juga setelahnya gitu ya, dan sampai sekarang masih cukup penting nih. Jadi ini sangat penting keterlibatan teman-teman di ALSA juga untuk terjadinya ASA, karena ya we are the future of you gitu. Kalian tuh bakal jadi ke ASA juga at the end. Jadi itulah pentingnya sih. ASA ini masih dalam berproses. Mungkin gitu sih. Oke, makasih Bang Vilo atas jawabannya. Selanjutnya dari Bang Eka dulu deh. Gimana nih Bang? Iya, sebenarnya aku mau merangkum jawabannya Mbak Sonia dan Bang Yos ya gitu. Aku bener banget tadi kayak kata Mbak Sonia gitu. Bahkan alumni yang sudah menjadi ibu rumah tangga pun yang kerjanya mengurusi anak, ngurusin rumah, itu masih bisa juga di sini. Kalau menurut aku yang paling yang benefit yang paling akan dirasakan, either itu as an alumni ataupun as a member of ALSA, itu adalah accessibility.
access to new thing, access to learn and development, access to people, access to silaturahmi, aksesnya gitu loh. Jadi selama ini aksesnya terputus gitu ya, sekarang aksesnya ada gitu loh. Karena balik lagi juga kayak tadi kata Bang Yos, bahwa alumni itu bukan cuma kita-kita yang sudah di dunia professionals, adik-adik kita yang baru selesai ujian komprehensif, baru selesai skripsi, baru di wisuda, itu juga alumni, dan mereka membutuhkan akses ke abang kakaknya, gimana mereka bisa mendapatkan edukasi yang baik tentang mau dibawa kemana karir saya, gitu loh. Mereka akan punya banyak mentor. This ASA will be a great place for a transfer knowledge center untuk adik-adik kita juga yang baru lulus gitu ya, atau bahkan untuk sesama alumni yang mau memulai bisnis baru, mau belajar dari Bang Yos yang punya startup gitu ya, atau dari mau belajar juga, misalnya mau banting setir dari misalnya kita jadi legal as a lawyer, mau belajar dari Mas Nasyad yang sekarang juga beracara gitu, atau misalnya ke Kak Whitney yang sekarang juga dari lawyer pindah ke legal, pengen tanya juga, Kak, gimana sih jadi legal. So it will be a source of learning and development juga gitu ya. Jadi akan menjadi sumber transfer knowledge yang sangat baik gitu loh, antara senior yang sudah lama menjadi senior, alumni yang sudah lama menjadi senior, dengan alumni yang baru menjadi alumni gitu. Jadi itu, dan sisa yang lainnya ya tadi balik lagi kayak kata Whitney gitu ya, kalau udah namanya wadah yang namanya take and give, give-nya harus lebih banyak daripada take-nya gitu. Jadi kita memang harus siap di wadah alumni manapun gitu ya. Jadi itu juga harus menjadi concern dan perhatian untuk kita semua gitu loh. Gimana? Karena kita udah cukup dapat banyak lah dari investasi yang kita dapat di ALSA. Sekarang saatnya kita giving back juga gitu loh. Walaupun benefitnya nanti akan mengikuti dari belakang. Maksudnya rewardnya akan mengikuti. Mungkin itu Devita. Oke, makasih Bang Eka atas jawabannya. Selanjutnya nih, terakhir dari Bang Nasyad, gimana Bang menurut Abang pendapatnya? Oke, sebenarnya kurang lebih sama ya, mengiyakan. Cuman mungkin buat lebih memberikan bocoran mungkin ya, sneak peek. Jadi kan kita udah membahas ini, menggodok dari tim ad hoc waktu itu ya. Tim ad hoc, tim kecil, habis itu ada rep tim mulai, habis itu ada caretaker gitu loh. Intinya kita ini dalam benefit ini nanti akan kita rumuskan dalam bentuk pilar. Intinya nanti. Kalau dalam ALSA itu kan ada 4 pilar ya. Kalau di ALSA organisasi mahasiswa ada 4 pilar ya, academically committed, bla 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 dan bla bla bla, ada 4 itu kan. Nah, kita juga kurang lebih nanti akan merumuskan pilar. Itu yang ada di pemikiran kita sejauh ini, yang udah kita godok sejauh ini ada 3 ya. Kita nggak 4 karena kita udah nggak berakademis lagi kan. Kita udah kuliah lagi. Itu 3 itu ya udah disebutkan tadi, koneksi gitu. Tapi kita yang mungkin saya pengen tambahkan, kita berharap dengan adanya kita yang bersemangat ini, ALSA Indonesia ya, kita bisa memacu teman-teman di national chapter lain ya untuk membuat asosiasi serupa. Jadi hopefully kita koneksinya nggak berhenti di lokal dan di nasional aja nih. Tapi nanti kita mungkin bisa bersilaturahmi lagi sama Jepang, teman-teman dari Jepang, Korea dan lain-lain. Dan mungkin bisa juga memberikan manfaat ketika dulu ada alumni ALSA Indonesia yang belum sempat merasakan atmosfer internasional, jadi akhirnya bisa merasakan di ASA ini gitu. Saya mengerti sih, saya sepakat banget sama katanya Kak Whitney tadi ya. Kata Kak Whitney tadi bahwa kita emang ketika kita mindsetnya organisatoris, kita nggak boleh mikirin benefit di awal ya. Nggak boleh mikir apa sih untungnya gue masuk ASA gitu. Harapan saya sih semua orang bisa give gitu. Cuma saya di sini pengen memprovokasi ya, tanda kutip memprovokasi, supaya alumni-alumni yang dengar, mungkin tadi yang saya sebut golongan 1, golongan 2 tadi ini bersemangat nih untuk ikut ASA gitu loh. Karena ASA ini kan sebenarnya miniatur ALSA dulu, kita ulangi lagi gitu loh. Gitu. Tadi connection ya udah dibahas. Terus habis itu kedua ada empowerment, tadi udah dibahas juga sama Kak Yos. Sebenarnya empowerment ini kalau di ALSA mahasiswanya ada legally skilled ya. Nah, jadi kurang lebih ya
ada empowerment yang diberikan oleh asosiasi ini supaya ya masing-masing berdaya gitu. Tapi khususnya di bidang hukum. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dalam bidang bisnis atau yang bidang lain ya. Makanya kita masih meluaskan jadi empowerment. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi nanti mungkin ada bentuk-bentuk mentoring gitu, assisting dan lain sebagainya. Tadi udah dijelaskan, jadi nggak akan saya ulangin lagi. Itu hopefully nanti ketika udah paten ya, kita emang ada database yang udah resmi ya. Ada harapan nanti ketika udah terkonsolidasi, kita udah tahu nih, oh alumni yang kurator siapa. Jadi kita bisa mentoring kurator. Itu alumni yang lawyer siapa gitu. Dan mungkin nanti ketika udah makin canggih lagi, itu semua ada di genggaman, di apps. Gitu. Jadi di apps, jadi kita tahu, oh untuk yang profesi ini ada di apps semua, jadi kelihatan gitu. Itu jadi ya bisa integrated. Itu cita-cita ya, cita-cita dan itu didiskusikan kan waktu itu ketika proses panjang ini, jadi nggak ada masalahnya saya umbar di sini ya untuk memprovokasi kawan-kawan alumni semua untuk bergabung. Dan yang terakhir ada giving back to community ya, or social responsible, or apapun istilahnya ya, kembali social ke impact. Social impact tadi udah disebut ya. Ketika kita tadi udah disebut ya, ketika kita kuat tadi di nomor 1, nomor 2 dan kita akhirnya solid semua, hopefully kita bisa giving back ke sosial ya, entah mungkin dalam bentuk memberikan saran untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, legislasi atau apapun. Bahkan tadi sampai katanya Kak Sonia, sampai to the extent ultimately kita giving back to this country gitu loh. Sampai sejauh itu gitu. Itu kan dari pilarnya ya. Cuman kalau harapan saya pribadi ya untuk menutup dari saya, intinya gini loh. Semua alumni ini banyak ya yang pengen banget asa ini, pengen banget ada organisasi yang ayo dong gue bisa balik lagi ke organisasi yang kita tulus give back ke organisasi ini. Karena banyak yang mungkin curhat ketika udah di masa fase profesional seperti ini ya, ketika udah masing-masing menghasilkan uang, itu sulit menemukan organisasi yang orang-orangnya tuh pemikirannya pure untuk organisasi. Gitu. Kita berharap dengan waktu itu kita latar belakangnya yang masih sama-sama kita tahu ya. Saya tahu Kak Yo seperti apa dulu, Kak Whitney, Kak Eka, Kak Sonia dan lain sebagainya. Ketika kita lahir dari rahim Alsa, sejujurnya ya meskipun ada kepentingan masing-masing gitu dulu ya, ada kepentingan masing-masing, tapi pasti nanti ujung-ujungnya tetap give back ke organisasi itu sendiri ya. Dan ada ketulusan yang nggak tahu saya masih bersemangat Alsa sejauh ini. Itu karena ketulusan orang-orangnya gitu. Mungkin nalurinya Bang, nalurinya. Yes, nalurinya. Gitu loh. Gitu. Jadi mungkin kalau ada organisasi profesi, saya nggak mau nyebut merek ya, organisasi profesi tertentu gitu. Mungkin ya udah susah ditemukan ketulusan itu, genuine quality dari seseorang untuk give back to organisasi. Nah itu sebenarnya yang diinginkan oleh alumni. Ayo dong bikin asa gitu loh, supaya kita bisa nih ketemu organisasi yang genuine lagi orang-orangnya gitu. Lepas semua politik dan lain-lain gitu. Itu sebenarnya ultimate ya di luar pilar-pilar tadi ya. Di luar pilar-pilar yang kita rumuskan tadi, semoga ya kita asa bisa memprovide keinginan alumni ya akan sebuah organisasi yang genuine gitu, yang give back lagi gitu, yang isinya orang-orang yang tulus gitu membesarkan organisasi gitu. Itu saja untuk menutup. Tapi nambahin dikit ya, Des. Boleh. Soal tadi yang dibilang Mas Nasyad soal kita cari organisasi wadah buat alumni yang masih sincere, yang masih genuine, bahwa ALSA pun sebelum jadi ASA itu organisasi mahasiswanya paling genuine dan sincere loh. Nggak ada yang namanya politikan-politikan dari dulu gitu ya. Jadi ini yang paling penting karena udah susah sekarang nemuin organisasi yang enggak, it's all about business. Bisnis dalam tanda kutip loh ya katanya. Dan kalau menurut aku kalau pilarnya nanti sudah jadi, sudah direstui sama caretaker dan juga representatif, mungkin kita bisa jadi contoh yang baik. Karena sometimes kita tuh harus trigger baru internasional ikut. Kalau ini bisa jadi ini yang baik, apa tuh namanya, parameter yang baik, bisa jadi ALSA National Chapter negara lain akan ikut. Oh, ternyata benefitnya segede itu di Indonesia. Kita juga harus ikut bikin gitu loh. Jadi harus ngasih trigger gitu dulu ya Bang ya, biar National Chapter ikut gitu. Betul. Jadi memang harus dimulai. Karena dulu ya balik lagi seperti kata Mas Nasyad, di 2009-2010 pernah diinisiasi, tapi karena konsepnya belum terlalu matang gitu ya, dan
hanya melibatkan member yang belum pernah merasakan jadi alumni waktu itu, para IB yang menginisiasi, konsepnya masih bingung. Kalau sekarang kan kita punya multidimensi alumni, mulai dari Bang Yos, Kak Soninya gitu, dan kakak-kakak yang lain. Jadi pemikirannya lebih matang gitu loh. Kita mulai dulu dari Indonesia. Kalau memang nanti Indonesia ternyata terbukti sukses, kita bisa membawa kemaslahatan yang lebih positif buat member aktif, buat kakak-kakak alumni, pasti akan dilihat sama ALSA International. Dan ini akan menjadi contoh yang sangat baik ke depannya. Bener Bang, aku setuju banget sih. Jadi kita pelopornya gitu ya Bang ya, bisa dibilang biar national chapter lain tuh ikutan. Betul. Nah, karena ini nih pertanyaan terakhir nih Abang dan Kakak, harapan ke depannya terhadap ASA ini. Karena tadi Bang Nasyad udah memberikan harapan-harapannya Bang Nasyad, jadi aku ke-trigger nih sama pernyataannya Bang Nasyad. Mungkin Bang Nasyad kan tadi udah jawab harapan dari Bang Nasyad sendiri, ternyata kayak begitu ke depannya untuk ASA. Nah, aku pengen nanya nih ke Abang Mbak yang lain, gimana harapan ke depannya untuk ASA ini sendiri. Dari Mbak Whitney boleh Mbak? Ya, untuk perkembangan ASA ya tadi ya, agak apa harapan ke depannya untuk perkembangan ASA Mbak? Apa ya, don't afraid to take the baby step sih, itu aja. Karena yang namanya memulai sesuatu pasti semuanya mau sesempurna apapun itu pasti baby step duluan. Jadi baby step ini seperti yang tadi Mas Nasyad mungkin tadi bilang, ada yang kayaknya NB kesannya tergesa-gesa sekali sih bikin ASA. Nggak, that's the baby step. Yang namanya baby step tuh harus benar-benar, nggak ada kan bayi langsung bisa lari, nggak ada bisa gitu. Pasti ada. Nah, kita mohon juga ya supaya untuk members, untuk LC, untuk alumni-alumni juga yang lain, itu untuk menjadi support yang baik untuk baby ini. Jadi orang mau belajar jalan jangan didorong kan. Jadi kayak orang mau belajar jalan, baiknya pakai ini nih kayaknya, kita beli ini nih, kayaknya kayak gini nih. Jadi kita saling dukung, kita mau jalan nih baby ini. Jadi once namanya kalau belajar jalan pasti ada jatuh bangunnya pasti, and then mindset kita disitulah dari awal kita harus ada mindset bahwa kita bantu this baby to walk, untuk berjalan, terus habis itu kita jadi support yang baik. Kalau dia jatuh kita rame-rame bangun lagi, dibedirin lagi untuk jalan lagi. Jadi harapannya itu sih, harapannya I think it's the right time untuk ASA ini berkembang. It's the baby step. Dan harapannya adalah semua alumni, semua members aktif, semua NB yang ada jajaran NB, semua yang ada jajaran LB, RDLC, itu ya mari kita sama-sama untuk bangun ASA ini untuk kita semua. Itu aja. Oke, makasih Mbak Whitney atas harapan-harapan ke depannya untuk ASA ini. Selanjutnya Bang Vilo mungkin Bang. Oke, ya setuju banget tadi juga, betul. Start small ya, selalu langkah pertama tuh mendebarkan, dan biasanya pro kontra pasti ada. Tapi percaya proses, saya percaya sekarang betul banget. Di fase dulu kita nggak punya support yang cukup, sekarang semua lini udah masuk di sini sebagai perwakilan, jadi pasti ASA ini akan jadi gitu ya. Tapi betul tadi fokus ke sesuatu yang bisa dikontrol, jadi ASA juga perlu untuk focusing ke beberapa hal yang bisa dikontrol, nggak terlalu muluk dulu di awal, yang penting jalanin dan percaya sama proses, dan hopefully bisa more impactful sih. Itu yang menurut saya sangat idealnya ya. Memang kita memberikan impact, apakah ke diri sendiri karena kita menjadi member ASA, kita bisa lebih mature secara mindset, kita punya impact ke banyak orang, atau bahkan tadi kita kasih impact ke orang lain, bahkan sampai society besar. Goalsnya itu, karena tadi ya ALSA tuh udah banyak banget kita pengalaman tadi rata-rata udah ngebentuk kita. Karakter kita dibentuk waktu kita berALSA. Saya juga dulu waktu di kampus cuma ALSA aja ikutan organisasinya gitu. Jadi benar-benar melekat banget gitu. Dan kayaknya itu nggak bisa dihilangin mudah sih. Dan kalau kita punya pelampiasan yang positif dengan wadah ini, of course ini akan jadi impactful. Apalagi tambah banyak orang keren yang join ya, pasti impactful. Itu sih. Thank you.
Oke, makasih Bang Vilo atas jawabannya. BTW aku juga kok Bang di Unpad aku juga Alsa doang, yang lainnya enggak. Jadi cerita ya aku ya. Mungkin lanjut ke Mbak Sonia, gimana nih Mbak harapannya Mbak? Ya, makasih Mbak Devita. Harapan saya mungkin yang paling dekat dulu ya. Ini semoga caretakers dan rep team ini berhasil ya untuk mensukseskan Munas pertama ASA. Insya Allah di caretakers juga bisa menyelesaikan target-target yang harus dikejar agar ini bisa segera terrealisasi. Dan saya percaya sekali that we are about to give birth to something very big with power. Melihat 6 orang aja dengan adik-adik MB yang juga hadir di sini tapi tidak tampak, itu very very good ya. Sudah membesarkan hati sekali mendengar tadi Mbak Whitney sangat lugas bicara. Itu sungguh luar biasa bagaimana kalau lebih banyak lagi out there alumni-alumni kita yang keren-keren ini berkumpul bersama. Saya yakin it's gonna be quite impactful for this country. Yang genuine organization bisa lahir. Insya Allah itu bisa terwujud segera dan kita tetap semangat semua dan sehat-sehat ya. Itu aja. Oke, makasih Mbak Sonia atas harapan-harapan ke depannya. Yang terakhir nih, Bang Eka. Gimana nih Bang harapan Bang Eka untuk ASA ke depannya? Sama sih ya sebenarnya kayak Whitney, Bang Yos, Kak Sonia, dan juga Mas Nasyad. Benar, the baby steps will decide everything in the future gitu ya. Jadi kalau bisa sinergi yang makin kuat, jadi sinerginya nggak cuma antar caretaker dan juga rep team, tapi juga director, member aktif, terutama koordinator alumni setiap LC, national boards gitu ya, karena penting sekali gitu loh untuk mendapatkan support dari national boards juga. Jadi ini sinergi semua orang, nggak hanya alumni. Ini kerja bersama. Kalau nggak didukung juga sama LC, sama para koordinator alumni, sama national board, ya kita kakak-kakak alumni yang bekerja untuk ini, khususnya para rep team dan juga caretaker, ya kerjanya akan menjadi kerja yang hampa gitu. Jadi harus didukung juga dengan data alumni yang kuat, promosi yang kuat, jadi sinerginya juga harus lebih kuat. Jadi kita bisa sama-sama menjadikan ASA ini seperti tadi goals pilarnya yang sudah dijelaskan Mas Nasyad, akan menjadi organisasi yang berguna, tidak hanya untuk kalangan member alumni, tapi mungkin bagi bangsa dan negara. Gitu, Devita. Oke, makasih Bang Eka atas jawabannya. Tadi kan udah nih kita dengerin nih teman-teman harapan-harapan dari Abang dan Mbak yang jawabannya itu sangat komprehensif banget ya. Dan kita tuh jadi tercerahkan gitu sama jawaban-jawaban Abang dan Mbak tentang ASA ini. Oke, jadi mungkin tadi itu adalah penutup dari pertanyaan aku untuk ALSA Indonesia Talks kali ini. Di sini aku pengen bacain kesimpulan yang udah aku buat ya. Di sini ada beberapa poin yang udah aku buat. Yang pertama, dapat kita lihat bahwa alumni-alumni ini masih ingin berkontribusi ke ALSA Indonesia karena masih ingin giving back, masih ingin merawat ingatan-ingatan baik selama berorganisasi di ALSA Indonesia, di mana Abang dan Mbak banyak mendapatkan pengalaman, ilmu terkait dengan soft skill maupun hard skills, dan sampai mendapatkan cintanya ya teman-teman ternyata di ALSA. Oke, itu jadi motivasi aku sih, jujur personally itu jadi motivasi aku ya untuk kedepannya. Selanjutnya poin yang kedua dari perbincangan tadi itu kita dapat ketahui ya teman-teman kalau ASA ini sebenarnya tuh sudah menjadi pemikiran yang lama, tapi memang benar-benar baru diinovasikan di tahun ini untuk benar-benar dibentuk. Nah, poin ketiganya itu ASA itu bisa menjadi wadah dan juga sumber orang-orang yang hebat-hebat, yang sangat kompre-kompre, dan sumber pembelajaran bagi members dan alumni ALSA Indonesia terkhususnya. ASA ini juga bisa dilihat sebagai suatu wadah bagi alumni untuk terus berkontribusi dan membantu mengembangkan adik-adik di ALSA Indonesia yang masih aktif
proses untuk berorganisasi. Poin selanjutnya, ASA itu juga dibentuk untuk mempererat tali silaturahmi antar alumni untuk reliving the moments pada saat berorganisasi dulu. Jadi bukan hanya tempat untuk belajar, tapi untuk juga balik lagi nih bersenang-senang reuni gitu ya Bang ya Kak. Kangen-kangenan dengan teman-teman yang dulu. Selanjutnya, Abang dan Mbak di sini yang seperti kita ketahui pastinya memiliki tugas yang berat juga untuk memperluas dan memperkenalkan adanya ASA ini juga kepada alumni-alumni yang sekiranya belum mengetahui keberadaannya ASA itu tersendiri. Tentu harapan kita bersama ke depannya ASA ini dapat terrealisasikan ya Mbak dan Abang dapat menjadi wadah nih memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin sekian kesimpulan untuk diskus kita hari ini. Aku sangat ingin berterima kasih deh yang sangat sebesar-besarnya nih karena Abang dan Mbak mau meluangkan waktunya. Mungkin kan sibuk walaupun hari libur ya sekarang. Jadi ganggu hari liburnya kan. Maaf ya Abang dan Mbak, tapi aku juga sangat ingin berterima kasih nih personally ke ALSA Indonesia karena aku diberikan kesempatan menjadi host di ALSA Indonesia Talks kali ini. Aku mau ngucapin lagi nih, mungkin tadi belum disebut nama-namanya ya, Abang dan Mbak, Bang Eka, Mbak Sonia, Bang Nasyad, Bang Vilo, sama Mbak Whitney karena udah bersedia menjadi pembicara hari ini khususnya mengenai Alumni Society of ALSA itu sendiri. Jadi kita udah tercerahkan banget ya pasti teman-teman. Oke, saya Devita Triwira Putri Martinadia pamit undur diri. Sampai jumpa di ALSA Indonesia Talk selanjutnya yang pastinya dengan topik yang lebih menarik tentunya. Oke, ALSA always be one. Terima kasih Abang dan Mbak semuanya. Thank you. Sehat selalu semuanya. Sehat-sehat semuanya. Sehat selalu. Mbak Whitney. Halo semuanya, Mbak Sonia, Bang Yos. Thank you ya.